Anda kembali menyaksikan berita Satu Siang. Pemirsa, sidang kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J hampir mencapai puncaknya. Setelah terdakwa Ricky Rizal, Kuat Maruf, dan Ferdy Sambo menyampaikan dupliknya, kini giliran Richard Eliezer dan Putri Chandrawati yang melakukan sidang duplik atau tanggapan atas replik jaksa. Pada persidangan sebelumnya, pledoi dari terdakwa Putri Chandrawati dan Richard Eliezer ditolak oleh jaksa penuntut umum. Majelis hakim akan menjatuhkan vonis kepada Richard Eliezer dan Putri Chandrawati setelah keduanya menyampaikan duplik. Hal ini juga berlaku untuk 3 terdakwa lain dalam kasus pembunuhan berencana Yosua. Ya, hari ini PC dan Eliezer akan menjalani sidang duplik. Keduanya memasuki tahap terakhir dari perjalanan kasus Yosua. Saat ini sudah terhubung bersama kami rekan Ricky Harahap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Iya, selamat siang Ricky. Apa pembelaan terakhir yang disampaikan PC dan Eliezer sebelum divonis hakim? Ya, Ando dan juga pemirsa, menarik untuk melihat hari ini apa yang akan disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer. Karena memang sidang hari ini merupakan kesempatan terakhir bagi kedua terdakwa ini dan juga tim kuasa hukumnya untuk bisa melakukan pembelaan terhadap kasus yang menjerat keduanya. Jika kita lihat, memang seharusnya agenda persidangan dimulai pada pukul 10.30 tadi, namun baru mulai sekitar 5 menit yang lalu. Ada beberapa poin tadi yang sempat kami cuplik ketika persidangan ini dimulai. Yang pertama itu adalah tim kuasa hukum dari Putri Chandrawati ini menemukan adanya 11 asumsi yang ditemukan dalam replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan sebelumnya. Jika kita elaborasi lagi pada persidangan sebelumnya, memang pledoi yang disampaikan oleh jaksa, maksud kami dari tim kuasa hukum dari Putri Chandrawati ini ditolak oleh jaksa penuntut umum dengan alasan yaitu isu pemerkosaan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pemerkosaan dan juga tindak pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir Yosua Huta Barat ini dinilai merupakan hal yang halusinasi bagi jaksa penuntut umum. Kemudian juga kuasa hukum tidak profesional, dinyatakan tidak profesional oleh jaksa penuntut umum dikarenakan tidak menyiapkan hal-hal strategi terbaik bagi Putri Chandrawati. Sehingga persidangan kemarin ini dinyatakan menolak keseluruhan pledoi yang disampaikan oleh Putri Chandrawati. Dan juga jaksa penuntut umum pada persidangan pledoi yang kemarin ini menyatakan memberikan keterangan, Putri Chandrawati dinyatakan memberikan keterangan yang berbelit-belit, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa jaksa penuntut umum ini menolak pledoi yang disampaikan oleh Putri Chandrawati. Pledoi yang ditolak memang kemungkinan besar masih seputar isu pemerkosaan yang memang sudah dibantah oleh jaksa penuntut umum melalui fakta persidangan terbaru. Yang saat ini sedang berlangsung ialah duplik atas replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan sebelumnya. Masih terus berlangsung dan juga kita akan menunggu nantinya apa yang akan disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Putri Chandrawati. Kemudian jika kita review lagi, memang isu pemerkosaan ini menjadi salah satu isu yang menjadi pembahasan dalam persidangan. Kalau klaim yang disampaikan oleh Putri Chandrawati benar, selama persidangan memang narasi yang disampaikan oleh tim kuasa hukum membenarkan adanya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir Yosua Huta Barat. Tapi fakta persidangan terbaru yang ditemukan oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutannya tidak ada pemerkosaan, yang ada hanya perselingkuhan. Setidaknya itulah fakta persidangan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Di pledoi juga disampaikan juga ketika sudah dituntut, pledoi Putri Chandrawati dan juga kuasa hukumnya menyampaikan, membenarkan, menceritakan ulang memang ada pemerkosaan. Dan di replik jaksa juga dinyatakan tidak ada pemerkosaan, yang ada hanya perselingkuhan, dan diduga tim kuasa hukum ini melakukan laporan hayalan begitu, fakta-fakta persidangan hayalan saja dan tidak bisa dipercaya kebenarannya. Sehingga inilah yang akan diduplik kembali, yang akan direspon kembali oleh tim kuasa hukum dari Putri Chandrawati. Sementara kalau dari terdakwa lainnya, memang diagendakan juga hari ini akan dilakukan pemeriksaan ataupun pembacaan duplik dari tim kuasa hukum Richard Eliezer. Nantinya akan ada beberapa poin, karena memang dalam pledoi yang disampaikan Richard Eliezer pada persidangan pledoi sebelumnya, Richard mengaku diperalat, dibodohi dan disia-siakan oleh Ferdy Sambo. Kemudian psikologis yang merasa tertekan, dan juga ia mengaku dididik untuk mematuhi atasannya. Itulah adalah pledoi yang disampaikan oleh Richard Eliezer. Tetapi dalam tuntutan replik
sidang replik yang disampaikan pada persidangan sebelumnya, ini peran Eliezer diakui sebagai eksekutor penembak, sehingga JPU bilang itu bukan tekanan tapi loyalitas begitu. Dan juga tadi kami sempat mewawancarai kuasa hukum dari Richard Eliezer, yakni Roni Talempesi, sebelum di persidangan ini dimulai. Roni mengatakan ada beberapa poin-poin yang nantinya akan diduplik kembali oleh tim kuasa hukum dari Richard Eliezer. Yang pertama yaitu soal penghapusan pidana dan juga sikap batin yang kemarin pada persidangan replik sempat disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian juga dilema yuridis, loyalitas, justice kolaborator, relasi kuasa, dan juga penghapusan pidana. Tadi juga Richard Eliezer melalui kuasa hukumnya Roni Talempesi mengatakan bahwasannya dirinya tetap optimis Richard Eliezer nantinya akan mendapatkan keringanan hukuman dikarenakan statusnya sebagai justice kolaborator dan dilindungi oleh Undang-Undang LPSK. Ternyata memang pada replik kemarin yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, status justice kolaborator saja memang tidak cukup untuk melakukan pembelaan begitu, dan akhirnya memang pledoi yang disampaikan oleh Richard Eliezer ditolak oleh jaksa penuntut umum. Menarik nantinya untuk kita lihat bagaimana kelanjutan dari persidangan ini, karena memang sudah memasuki babak-babak akhir, karena setelah sidang duplik pada hari ini, para terdakwa ini akan langsung untuk menanti vonis dari majelis hakim yang akan kemungkinan besar akan dilakukan pada minggu kedua pada bulan Februari ini. Dan kita lihat apakah vonis tersebut sesuai, karena memang selama persidangan ini saksi sudah diperiksa, saksi ahli sudah dimintai keterangannya, pakar juga sudah dimintai keterangannya, bahkan majelis hakim juga sempat melakukan kunjungan ke TKP dan juga mempertimbangkan masukan-masukan dari kalangan lainnya, sehingga dirasa nantinya majelis hakim punya sudut pandang hukum yang jernih untuk bisa memutuskan vonis yang sesuai dengan terdakwa ini. Bisa jadi lebih berat, bisa jadi sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, atau bisa jadi lebih ringan. Akan kita nantikan bersama. Demikian Ando, kembali ke studio.